Udah mulai. Oh, udah tuh. Ini langsung mulai aja ya. Iya, mulai aja. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Halo, Ya, gimana baik. kabarnya Vivi, Salma? Halo, baik. Kalau baik, Aku baik. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. langsung aja agar cepet. Eh, Kemarin gimana? Udah coba ditonton? Ada yang gak jelas nggak? Ada yang butuh? Maksudnya kayak mungkin aku ngomongnya nggak jelas atau gimana gitu? Mungkin sekali kalau dipresentasiin aja lagi. Ya, gimana kalau misalnya aku presentasiin lagi gimana? Boleh, boleh. boleh. Oke, aku coba presentasiin lagi ya. Tadi Vika mau ngomong apa? Maaf, gue potong. Udah jelas kalau aku. Oh, oke, oke. Oke. Aku coba jelasin secara singkat lagi ya. Oke, Izin share screen ya, Sal. oke, silakan. Udah kelihatan belum? Udah? Oke. Oke. Jadi langsung aja ke pelatihan desain poster ilmiah. Sebenarnya di sini aku agak salah paham ya. Sebenarnya ini bukan poster ilmiah yang ilmiah banget kalau yang kemarin aku lihat dari tahun lalu. Karena yang tahun lalu lebih kayak ke ya poster ilmiah tapi bukan yang kayak prakaian mik gitu kan. Kalau prakaian mik kan kayak formal banget. Ya kan ya Sal, kalau misalnya yang di OIM ini kemarin kulihat yang tahun lalu sih lebih Iya. santai gitu, nggak seformal itu. Jadi aku agak salah paham karena aku kira tuh kayak yang sampai seformal itu gitu. Oke, oke, nggak apa-apa. Intinya sama aja sih dasarnya. Jadi kayak apa sih poster? Poster itu tuh media publikasi untuk kayak menyampaikan informasi tuh melalui visual gitu loh, melalui gambar, tulisan atau kombinasi keduanya. Jadi tuh kayak apa ya, lebih kan kalau misalnya kayak pengumuman radio itu kan audio kan, penyampaiannya secara lisan. Nah, kalau ini tuh penyampaiannya secara visual gitu. Nah, apa aja sih biar poster terlihat bagus? Karena poster sendiri itu disampaikan secara visual, jadi ya biar poster itu bagus, harus pertama tuh menarik mata. Karena visual itu kan ya mata kan, berarti bisa mesti menarik mata seseorang gitu. Jadi dari jauh orang tuh udah nyadar gitu, kayak udah ngelihat, ngerasa poster ini tuh kayak menarik mata dia, kayak oh bikin dia mendekat gitu ke poster itu yang pertama, bikin orang jadi merasa tertarik sama merasa ingin melihat gitu. Terus yang kedua mesti informatif, karena ya tadi poster sendiri itu kan media menyampaikan informasi, berarti ada informasi di dalamnya kan. Jadi poster itu harus informatif. Nah, gimana biar bisa eye-catching sama informatif ini? Ada dua hal yang mesti dilihat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Itu ada visual hierarki sama ada essential element. Apa sih visual hierarki itu? Itu adalah salah satu prinsip dalam desain yang membantu audiens dalam menentukan informasi yang penting dalam sebuah poster. Jadi misalnya kalian ingin bikin apa ya? Kalau kemarin kan contoh di video aku kan lomba desain gitu. Misalnya sekarang contohnya kayak poster untuk pensi gitu kan. Nah, udah pasti di dalam poster untuk pensi ada informasi yang disampaikan dari judul pensi, kapan pensi itu dilaksanakan, di mana pensi itu dilaksanakan, sama mungkin narah hubung dan guest starnya siapa aja gitu. Nah, di sini tuh dengan hierarki ini tuh kayak disusun gitu loh prioritasnya, disusun kepentingan mana yang harus disorot dari banyaknya informasi yang disampaikan di poster, mana sih informasi yang lebih penting yang harus orang tahu dulu, dan mana informasi tambahan yang setelah orang tahu informasi penting ini baru lihat informasi tambahannya itu. Jadi kayak kalau misalnya ini poster untuk pensi, pasti yang digedein tuh kan kayak judul sama gestarnya. Jadi kan kayak orang lihat, oh si ini mau tampil di sini toh, baru nanti pas dia mendekat ada informasi tambahan kayak tanggalnya, terus kayak narah hubungnya, harga tiketnya. Kalau misalnya yang digedein cuma harga tiket, orang bingung dong, kayak dari jauh, apa nih kok 50.000?
orang juga kalau misalnya dia nggak punya waktu jadi dia males kan untuk apa ya, males untuk ngeliatin gitu karena nggak jelas, kayak cuma 50.000 apaan sih gitu kan, kayak nggak jelas gitu. Makanya dengan hierarki ini tuh jadi ngejelasin mana yang harus disorot, mana yang enggak. Terus langsung lanjut aja. Sorry banget, aku ngomongnya kecepatan nggak? Enggak kok, enggak. Kok Oke. Oke, lanjut aja ke essential elemen. Essential elemen ini kayak elemen-elemen tambahan. Nah, kan kayak tadi kan ngomongin tentang hierarki. Nah, gimana biar kita bisa bikin hierarki visual gitu? Gimana biar kita nentuin gitu mana yang mesti disorot, mana mesti di-highlight gitu kan. Ya, dengan ngegabungin 4 hal ini, dari font, dari warna, dari gambar, sama dari layout. Nah, jadi tuh kayak misalnya kita ingin nyorot judul, kita bisa mainin fontnya mungkin diunikin, dibedain dari yang lain, terus warnanya dibikin kontras. Kalau warna dasar si posternya hitam, ya warnanya kita bikin kuning jadi nyala gitu kan, karena kalau coklat kan jatuhnya nggak kebaca. Atau mungkin kita tambah gambar yang selaras, kayak tentang pensi gambarnya ya tentang mungkin ada CD atau ada gitar. Kalau misalnya lomba desain mungkin gambarnya ada kayak alat lukis dan segala macam, pokoknya yang selaras. Nah, kalau layouting ini tuh penempatannya gimana? Kalau kayak poster ilmiah kan rata-rata pasti daftar pustaka ditaruhnya di bawah gitu, terus judul taruhnya di atas kalau untuk yang biasanya. Nah, tapi layout nggak cuma gitu aja sih, banyak pilihan lain yang lebih menarik. Nah, gimana sih? Jadi langsung aja. Pertama kita ke font. Font sendiri ini setahu aku ada 3, tunggu. Kayaknya kemarin aku takut salah nulis, jadi aku cek dulu deh. Oke, jadi ini kebalik. Maaf banget, aku salah. Sebenarnya yang serif tuh yang ini. Kelihatan nggak tanda panah aku? kelihatan. Nah, serif tuh yang ini, jadi maaf banget. Kemarin aku salah. Serif tuh yang ada ujung-ujungnya, yang ada stroke-nya ini tuh serif. Sedangkan kalau misalnya dia yang rapih gini, yang nggak ada tepi-tepinya itu baru sans serif. Maaf banget, aku kemarin kebalik. Jadi ini harus benerin, bisa direvisi lagi. Jadi kalau yang serif itu yang dia ada stroke-nya gitu, ada ujung-ujungnya. Ini tuh membuat kesannya tuh lebih formal gitu kan. Lebih kayak lebih serius gitu kan. Ini emang biasanya digunain buat di media cetak atau di hal-hal yang penting kayak jurnal, terus kayak paper ya gitu-gitu. Sedangkan kalau serif ini dia kayak turunannya dari kalau sans serif dia turunannya dari si serif. Dia tetap formal tapi dia nggak ada ujung-ujungnya. Jadi kelihatannya tuh lebih casual gitu, lebih santai. Dan dia ini biasanya digunain di komputer atau di layar-layar digital karena dia katanya lebih gampang terbaca di komputer. Nah, kalau fancy ini dia tuh yang kayak tipe dekoratif yang kayak ya kalau kita lihat tuh yang kayak macem-macem deh tipenya, banyak banget. Ada yang bentuknya lettering, ada yang bentuknya kayak tetesan-tetesan kayak yang kalau font-font serem gitu kan. Terus ada yang bentuknya gelembung-gelembung. Pokoknya dia bebas banget dekoratif ini, si fancy ini. Dan dia emang tipe yang bukan tipe untuk satu tulisan panjang gitu loh, bukan tipe. Kan kalau misalnya serif sama sans serif nih, kalau untuk bikin jadi paragraf tuh bisa gitu kan. Emang tipe untuk tulisan yang panjang, tapi kalau fancy ini tuh bukan tipe tulisan yang panjang banget sampai berhalaman-halaman, karena jatuhnya justru bikin pusing. Dia itu lebih tipe yang untuk judul atau subjudul, yang ngebantu orang untuk lebih notice gitu loh, karena dia beda dari yang lain kan. Jadi kalau misalnya di poster sih bisa banget untuk gabungin fancy sama serif, atau serif sama fancy sama sans serif, atau sans serif sama serif. Kayak cuma 2 kombinasi aja, karena kalau misalnya terlalu banyak jatuhnya jadi pusing. Makanya ini juga aku typo, harusnya S yang 2 malah E-nya, aku udah ngantuk, maaf banget. Jadi kayak ya less is more itu maksudnya cukup 1-2 font aja, 3 boleh, maksimal 3, maksimal banget. Tapi sebenarnya cukup 1-2 font aja. Nah, baru di sini kita pinter-pinter mainin
karakternya gitu. Kita mainin ketebalannya, kita mainin warnanya, mainin tebal, miring, tipis, tegak, miring, tipis, tebal gitu kan. Terus kayak spasi-spasinya itu tuh sebenarnya dengan mainin kayak gitu aja udah bisa ngebuat dua font ini kelihatan kayak jadi banyak font sebenarnya. Udah bisa ngebuat kalian kayak ngebedain mana subjudul, mana isinya. Nah, itu juga gunain font yang sesuai sama perhatikan kerning, leading, sama tracking. Nah, maksudnya apa? Gunain font yang sesuai itu kayak di gambar yang kiri. Kan katanya sama, I will always find you. Tapi kesannya kan jadi beda kan. Yang satu kesannya lucu, yang satu kesannya serem banget. Kenapa? Karena fontnya di sini tuh beda. Jadi emang font itu tuh kayak mempengaruhi banget. Apa ya? Karena ini itu produk visual, bukan disampaikan secara lisan. Jadi cara orang menyampaikan tuh bukan dengan suara kayak, kan kalau suara juga bisa dibedain kan, kayak I will find you gitu, atau suara yang serem gimana. Nah, di sini tuh dibedainnya, ditekaninnya ya dengan jenis fontnya ini, buat biar orang tahu kondisi atau suasananya tuh gimana, lagi mencekam atau lagi seru atau lucu, romantis gitu. Kalau leading, tracking, turning ini, dia yang tadi sebelumnya aku bilang, yang kayak mainin spasi, dia intinya 3 ini tuh tentang spasi gitu. Jadi kalau turning tuh spasi antar huruf di kata, jadi kayak kita harus bisa, kita harus bisa nyesuaiin gitu spasi antar huruf di kata biar kelihatan ini tuh kayak biar kelihatan enak, dan ini tuh kayak satu katanya tuh jelas. Karena ada spasi gitu kan yang kalau misalnya pengaturan spasinya nggak benar, jatuhnya satu kata jadi kayak 2 kata karena ada yang spasinya lebih banyak di dalam satu kata, ada yang spasinya dikit gitu di antara antar huruf di satu kata gitu. Kalau tracking nih lebih ke sebenarnya sama aja. Kalau leading tuh lebih ke itunya, antar barisnya gimana, lebih renggang antar baris atau lebih padat gitu kan. Ada kondisi di mana kalau misalnya lebih spasinya lebih banyak tuh lebih enak dibaca, tapi ada juga kondisi di mana spasinya lebih banyak justru malah pusing, jadi jatuhnya lebih enakan pas yang dempet-dempetan. Ini disesuaikan aja juga bisa. Selanjutnya ke warna. Warna itu secara umumnya sih ada 3 hal yang kayak harus dikenal di warna. Ada hue, saturation, sama value. Hue ini sebenarnya sama aja kayak warna, itu cuma bahasa lainnya aja jadi hue gitu, udah sama aja. Terus kalau saturation ini dia tuh lebih ke, kebanyakan orang ketukar antara saturation sama value. Jadi tuh kalau saturation tuh lebih kayak ke pucat atau ronanya gitu. Jadi semakin kecil saturasinya, dia semakin pucat. Ada warnanya, tapi warnanya pucat gitu loh, kayak nggak terang. Terang dalam artian nggak yang gimana ya, nggak terang gitu loh, kayak gini, nggak kayak hot pink gini loh, dia warnanya kayak lebih pucat aja gitu. Kalau misalnya saturasinya tinggi, warnanya bakal kayak merona gitu loh, bakal nyala banget gitu, nggak abu gitu kesannya. Nah, kalau value ini, dia lebih ke putih hitamnya gitu, dia lebih ke arah putih yang terang atau ke arah hitam yang gelap gitu, kayak lebih ke biru muda, biru tuanya gitu kalau yang value-nya. Bedanya itu antara saturasi sama value. Jadi kalau misalnya kan kayak ada nih pink muda, tapi pink muda itu kan ada 2 kan. Kayak ada pink muda yang agak salmon sama pink muda yang hot pink, yang bener pink ngejreng kalau kayak di baju-baju anak kecil gitu. Nah, ya itu kalau misalnya pink muda yang salmon gitu, yang peach gitu, dia tuh saturasinya rendah, value-nya juga mendekati ke putih. Tapi kalau misalnya yang hot pink, dia tuh yang saturasinya tinggi, value-nya mungkin antara tengah-tengah atau enggak mendekati ke putih. Terus lanjut ke color scheme sama catatan tambahan. Jadi tuh ada formula warna gitu. Ada monokrom. Kalau monokrom ini cukup kayak ambil satu warna, tapi nanti mainin saturasi sama value-nya. Jadi kayak dibikin gradasi dari pucat putih ke agak lebih terang,
lebih terang aja lebih terang, atau enggak lebih gelap lagi gitu. Kalau analog dia ngambil 3 warna ini. Jadi dalam color wheel itu dia ngambil 3 warna yang bersebelahan. Jadi kayak masih nyambung. Kalau complementary dia ngambil warna yang bertolak belakang. Split complementary sama triad nih sebenarnya sama kayak segitiga gitu, pakai konsep segitiga, teori segitiga. Nah, nanti tuh yang kuning ini, biru sama pink ini bisa disatuin gitu loh warnanya. Kayak emang dia kontras, nanti juga komplement kan, bertolak belakang. Tapi kontrasnya ini tuh yang kontras nyambung gitu. Triad juga sama, tapi ini segitiga, tipe segitiga yang segitiga sama sisi, sama ada tetradik yang 4 warna. Tapi sebenarnya sih, kalau kemarin aku pelajari juga, kalau misalnya mau main aman, pakai yang monokrom, karena yang monokrom tuh udah pasti cocok gitu kan. Tapi kalau misalnya ingin nyoba sesuatu yang baru, ya mungkin bisa pakai yang triad atau tetradik. Asalkan pastiin warnanya jangan bener-bener cocok, jangan nabrak dan jatuhnya malah nggak enak dilihat. Terus ada lagi catatan tambahannya, pakai 2 sampai 3 warna aja, karena kalau misalnya boleh sih banyak warna sebenarnya boleh-boleh aja bagiku, asalkan itu warnanya cocok. Jangan sampai warnanya beda satu sama lain gitu. Maksudnya bedanya dalam artian kemarin aku lihat ada yang sempat bikin kemarin ya, desain siapa nggak tahu. Jadi aku lihat di mana juga aku lupa. Kayak dia tuh coklat, tapi tulisannya biru muda. Belakangnya coklat, tulisannya biru muda. Dan ini jujur kayak mungkin agak bikin sakit mata, makanya kayak bikin warna yang setidaknya walaupun kontras nggak begitu bikin sakit mata atau bikin orang jadi aduh harus baca gitu loh. Terus kalau untuk desain editnya sendiri di digital, ada 2 format, ada RGB sama CMYK. Nah, RGB ini dia untuk desain digital. Jadi kalau misalnya poster kalian nggak dicetak, cuma dijadiin dalam bentuk digital, lebih baik RGB aja. Tapi kalau misalnya untuk dicetak, akan lebih bagus kalau pakai format CMYK. Biasanya ini kalau di Adobe Photoshop tuh ada pilihannya gitu di awal, udah dijelasin di awalnya. Tapi dan untuk warna, formula warna, kan sebenarnya kayak gini tuh kan bingung ya, kayak bingung deh, aku juga sebenarnya jarang banget pakai formula kayak gitu, tahu tapi nggak begitu sering ku pakai. Jadi aku lebih sering nyari warna sendiri, nyari warna langsung di link-link ini. Ada colors.co, ada Color Hunt, Color Adobe, Color Moodly. Aku biasanya sih di Colors. Jadi di sini tuh udah disediain palet warna gitu banyak sama hex kodenya. Jadi kayak tinggal copy aja hex kodenya. Terus nanti kita ada warna, dapat warnanya gitu kan. Dan udah pasti cocok gitu, tinggal kita mainin aja. Misalnya untuk yang negatif space-nya warnanya warna apa, untuk background-nya, untuk font-nya warna apa. Jadi bisa banget, ini benar-benar ngebantu banget buat milih warna kalau kita bingung sama warna. Selanjutnya ada grafik, image, sama illustration. Nah, gunain grafik, foto, dan ilustrasi atau ikon sebagai alat komunikasi pengganti tulisan. Buat seinformatif mungkin atau yang representatif. Poster ilmiah yang baik itu memiliki rasio 80% ilustrasi, 20% tulisan. Jadi di sini tuh kan kalau misalnya kita bikin poster ilmiah, kalau yang ini banget ya, yang formal banget, yang kayak prakemik, itu kan kayak mesti ada jurnal utamanya. Terus isinya kan tulisan semua, beneran kayak 10 halaman, 6-10 halaman tuh tulisan semua. Dan kita mesti bikin di 1 halaman doang. Kan kayak kalau misalnya kita cuma pindahin tulisannya doang, jatuhnya ya ampun, orang mending baca jurnalnya langsung kan. Jadi buat grafik atau buat suatu hal yang mewakili isi dari si yang mau kita masukin di poster ilmiah ini. Jadi orang yang ngelihat juga gak bosen dan lebih mengerti gitu, karena lebih singkat, lebih disampaikannya tuh lebih lebih jelas gitu kan. Kalau misalnya dengan gambar, kalau misalnya baca tulisan itu kan kayak satu paragraf itu bisa kita jadiin satu grafik gini loh, jadi kayak lebih praktis gitu. Nah, terus untuk ilustrasinya sendiri ini, kalian nih bisa banget nih yang kayak gini, atau enggak kayak ini, kayak gambar kepala, atau kayak gambar kepala yang di judul ini sama yang di bawah. Kalian bisa banget cari di Freepik, Vector Stock. Kalau misalnya kalian butuh gambar asli,
yang potret asli gitu dan yang nggak bayar dan yang resolusinya tinggi, jadi nggak pecah kayak gambar di samping ini. Kalian bisa ambil di unsplash.com, itu gambarnya dia jernih-jernih banget. Karena selain mikirin gambar yang cocok sama gambar yang representatif, gambar juga harus jernih. Karena kalau misalnya gambarnya buram, nggak enak dipandang juga dan kurang kurang buat penilaiannya juga kurang gimana gitu kalau misalnya gambarnya buram kan. Terus lanjut ke layout. Nah ini sebenarnya yang menurut aku juga sebenarnya sih kalau aku dari dulu aku kayak nggak pernah pakai teori layout gitu. Aku pribadi pakainya feeling kayak udah ini bagusnya kayak gini, ini bagusnya kayak gini. Ya sebenarnya pakai feeling aja juga nggak apa-apa, nggak masalah banget, santai aja kayak. Tapi tuh yang penting sesuai dengan aturan baca di Indonesia. Karena ini kan kita poster kan, tetap walaupun nggak ada tulisan tetap ada walaupun dikit tulisannya tetap ada tulisan kan. Jadi itu sesuaiin aturan baca dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kiri kanan abis itu ke bawah, kiri kanan itu dari atas ke bawah lagi, kiri kanan itu misalnya. Kalau misalnya dia bikin apa sih? sorry. Ya, ini pokoknya dari atas kiri ke kanan bawah gitu kan, cara baca di Indonesia. Terus perhatikan proximity, white space, alignment, contrast, sama repetition. Nah, alignment ini tuh kayak gini nih, kayak ini kan rata kiri gitu kan di teks ini. Nah ya alignment tuh kayak rata-rataannya gitu, jadi kayak buat poster atau buat tulisannya tuh nggak boleh sembarangan gitu kan, kayak tiba-tiba paragraf 1 rata kiri, paragraf 2 rata kanan, kan itu kan gak enak dilihat, jadi tuh mesti sama gitu loh susunannya biar lebih rapi. Terus kalau repetition ini pengulangan gitu, kayak misalnya kalian gunain satu desain yang sama untuk subjudul, pakai desain itu untuk subjudul yang lain, jadi biar orang tahu kalau misalnya di teks itu tuh menandakan udah ganti subjudul baru atau sama-sama subjudul gitu. Terus untuk white space ini tuh dia tuh kayak ini nih, kayak negative space-nya gitu loh. Kayak kalau ini ada desainnya, nah dia tuh yang di sekitar samping-samping desainnya ini. Tuh, mungkin nanti bisa ditonton videonya. Maaf banget kalau aku ngejelasinnya nggak jelas, tapi intinya seperti itu. Karena bagiku layout sebenarnya pakai feeling aja juga udah bisa. Tapi ada juga beberapa saran layout infografis kayak ini. Ini yang versi formalnya banget ya. Kayak misal abstrak kayak di bagian kiri, introduction, dari kiri ke kanan nih. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, kiri kanan gitu. Terus di sini juga dilihatin kan dia kayak banyak foto-fotonya gitu, kayak berniat untuk masukin banyak foto atau banyak hal yang ngerepresentatifin si tulisannya, jadi isinya nggak hanya tulisan aja. Terus ini ada contohnya, menurutku yang kiri ini udah bagus banget karena menurutku pribadi, opini pribadi, karena dia dari judulnya sendiri tuh udah menarik gitu. Kayak kalau kalian lihat yang di sini, kalian pasti bakal lebih menariknya ke si burung dibandingkan ke si judul kan. Tapi kalau yang di sini otomatis kayak karena judulnya yang rame, jadi orang lihatnya ke judul, baru orang baca. Dan di sini dia juga walaupun ada tulisan, dia tulisannya dikit gitu. Maksudnya dia tetap pakein gambar, jadi orang bisa lihatnya tuh dari gambar gitu loh. Jadi orang nggak mesti baca terus gitu. Hanya dengan gambar orang udah bisa ngelihat kayak ini, kayak dia bikin metodenya dia wakilin juga pakai gambar, jadi orang tahu kayak misalnya ini disuruh masukin akun, di sini lihat ada orang lagi ada layar YouTube-nya, terus di sini lihat ada orang lagi coba videoin gitu, kayak kelihatan gitu loh, ada representatif dari si gambar-gambarnya. Makanya menurutku ini bagus. Terus ini juga dia pakai visual hierarki di sini dengan dia tuh ngegedein tulisan persentasenya, karena kan yang penting dalam sebuah penelitian atau riset itu kan hasilnya kan. Di sini hasil yang dia dapet tuh dia gedein gitu.
si persentasenya. Jadi orang ngerti, oh 38%, 30% apa, 38% apa nih. Pas orang deketin, ternyata persentase dari makanan dan minuman, ada dari iklan makanan dan minuman gitu. Jadi dia udah tahu mana yang harus disorot dan mana yang hanya jadi informasi tambahan. Dan ya, segitu aja. Sorry banget kalau aku ngomongnya kecepatan atau belibet atau kurang jelas. Mungkin ada pertanyaan. Apa ada pertanyaan? Ayo guys, ada yang bingung tidak? Iya, sorry banget ya. Tadi aku tuh kayak ada beberapa yang belibet banget ngomongnya. Sama cepet banget, kayak nggak berhenti sama sekali. Maaf banget. Enggak, kok nggak kecepatan. Ayo, gimana? Aku belum ada pertanyaan sih. Oke. Bentar, Iya, sama. gue tadi kayaknya ada pertanyaan, cuman lupa. Bentar ya. Gue mau Oke. inget lagi. Ya, kemarin tuh sumpah, jadi tuh aku kira bakal kayak posternya Prakean Mik yang seformal itu kan. Terus makanya aku cari contoh-contohnya kalau misalnya nih aku tuh sampai bikin Pinterest gitu, bikin apa Bikin namanya? akun Pinterest ya, buat nyari contoh gambar gitu. Maksudnya bikin ininya, bikin pinnya gitu loh. Pinnya buat scientific poster itu. Isi-isinya buat kayak referensi gitu kan. Terus aku tuh carinya yang ada tulisan abstrak. Terus discussion. Yang pokoknya formal-formal gitu kan. Terus pas aku mikir kayak, coba lihat deh di akun Instagramnya yang tahun lalu. Oh ternyata gak seformal itu, masih lebih casual gitulah, masih lebih biasa Iya, gitu. iya. Yang di Oh ternyata Instagram, santai aja gitu. yang di Instagram tuh posternya kayak apa sih ya? Kayak gambar doang gitu loh. Ada yang Bahkan gambar ada yang doang. gambar aja kan. Terus kayak, hah? Oh jadi sebenarnya aku agak bingung, tahun lalu itu kita poster ilmiah aja atau poster ilmiah atau poster aja? Poster ilmiah tapi enggak ilmiah banget gitu. Ya, nah iya yang kayak gitu kan. Ternyata, oh ternyata yang lebih santai. Kalau lebih santai sebenarnya lebih enak karena lebih banyak apa ya? Lebih banyak hal yang bisa dipikirin di desainnya. Karena kan kalau misalnya yang formal banget tuh udah terlalu template banget ya, karena mesti masukin abstrak DKK, itu jawabannya kayak pasti akan seperti itu gitu kan. Walaupun desainnya ini. Ini gambar doang saya lihat. Ternyata kayak gini. Iya, kemarin aku lihat. Ternyata kayak gini bisa. Jadi kayak, wow, berarti santai saja. Tapi ini juga lumayan, ini nih yang ini agak ilmiah dikit lah, cuman kayak masih dikit gitu kan tulisannya. Iya. Nih aku ada contoh di Pinterest tadi aku, itu bagus deh yang ngapain aja. Coba lihat. Kayak kemarin aku cari gitu sih contoh-contoh di Pinterest. Mungkin aku bisa share screen kali ya. Oke. Udah ke-share belum? Nah ini, Udah. kayak yang ini bagiku ini keren sih. Kayak Itu ya, keren bisa deh. nih bikin kayak gini. Tuh gambarnya, dia tuh ada gambar yang representatif gitu. Terus karena di sini ngomongin kelapa sawit, ngasih kelapa sawit di tengah-tengah. Jadi kayak emang dari jauh pun orang udah tahu, oh poster itu ngomongin tentang kelapa sawit gitu. Terus ini dia kasih gambar, sabun cuci dikasih gambar yang selaras, kosmetik dikasih gambar. Dia bagus nih nyari ininya, nyari apa namanya, nyari gambar-gambarnya tuh sesuai dan selaras gitu. Mungkin dia bikin sendiri kali ya ini. Iya, tapi kalau nyari gambar gitu susahnya tuh kalau kata gue di nyari gambar gitu deh. Iya, nah itu dia. Kayak kalau beda, misalnya gambarnya beda art style gitu, jadinya kayak aneh gitu kan. Karena nggak semuanya tuh dibikin sama artis yang sama gitu pasti. Iya, bener banget, mesti cari gambar yang apa ya, yang satu artis gitu loh. Yang satu tipe, dan itu emang susah banget karena Itu terkadang kayaknya bikin sendiri deh yang itu. iya, di saat kita nemu ternyata blur banget, terus kayak ya ampun, Iya. blur lagi gitu kan. Ya mungkin bisa banget untuk bikin sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sendiri gambar ya,
ambil dari yang sebenarnya boleh nggak sih kayak gini? Nggak deh. Kayak mungkin kalian bisa cari referensi gitu di Google. Kayak misalnya ini nih, kalian cari referensi orang lagi naik motor gini, terus kalian bikin sendiri gitu dari kalian. Jadi kalian tracing gitu, tapi tracingnya kalian ya nggak ngikut-ngikutin banget. Yang penting kalian tahu polanya cara bikin orang naik motor gimana gitu di tracing lewat Photoshop. Sebenarnya kalau nggak di apa sih namanya? Kalau nggak ngambil keuntungan boleh. Iya kan, kalau misalnya nggak commercial use sebenarnya sih nggak apa-apa ya tracing. Kalau lomba boleh nggak sih kalau untuk yang kayak icon-icon gitu di tracing? Icon yang kayak gimana? Nih, misalnya bukan icon sih, ilustrasi sih, kayak flat design gini loh, yang flat design gini di tracing gitu. Kayak kita butuh nih. Oh, kemarin gue waktu bikin poster apa ya? PKKMB gue nge-trace. Iya kan? Ya gue juga nge-trace sih, gue nge-trace daun sih waktu itu di KKMB. Nah iya bisa banget nih yang kayak gini juga. Terus kalau misalnya kalian bingung nyari mau apa sih warnanya kayak gimana, kalian juga kayak bisa ambil aja warna dari poster-poster ini. Iya bisa kayak buat ini buat apa? Buat referensi warna gitu untuk belajar. Oh iya, berarti untuk pembagian tugasnya kan tadi kan aku awalnya kayak ingin tugasnya tuh kayak coba cari jurnal terus dirangkum, tapi ternyata kan nggak sesusah itu ya, nggak seribet itu ternyata. Jadi kalian apa ya, kira-kira tahun ini temanya apa Sal? Kamu tahu nggak? Enggak, belum tahu. Pakai tema tahun lalu aja kali ya, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin tahun ini masih sama-sama COVID kali ya. Iya. Kalian nggak COVID juga deh, apa ya? Mungkin lebih ke PPKM gitu temanya kalau tahun ini. bisa jadi atau nggak bisa jadi Olimpik bisa juga sih. bisa jadi. Ini masih random, masih belum ada ketentuan tema. Tapi untuk tugas kalian bisa banget nih misalnya pakai tema tahun lalu aja kali ya untuk tugas. Tapi Vika udah mulai bikin belum? Atau Vipi? Udah mulai nyari jurnal belum? Kalau udah mulai sih nggak apa-apa. Aku belum. Vika? Udah nemu jurnal sih tapi belum bikin. Itu tentang apa jurnalnya kalau boleh tahu? Black Fungus. Black Fungus. Keren juga. Boleh banget sih. Oke. Kayak tema dibebasin. Untuk tugas ya berarti ya sama. Iya, temanya bebas aja berarti ya. Temanya bebas, kalian mau bahas apa. Tapi jadi ntar kalian kayak nyari topik atau nyari tema, terus kalian cari referensinya, kayak jurnalnya kita boleh, referensi lain boleh. Kalau bisa yang kredibel sih. Terus nanti kayak kalian, mungkin kalau Vika kan kayak jurnal itu kan banyak ya, diringkas aja kayak dicari mana yang mau dimasukin, terus nanti kayak dibikin konsep kasarnya gitu di kertas. Kayak nggak di kertas juga nggak apa-apa, kayak mau langsung digital untuk konsep kasarnya nggak masalah. Dikasih konsep kasarnya gimana, kayak bikin thumbnailnya gitu. Terus kayak bikin kayak ini taruh sini, oh iya nanti yang ini dikasih ilustrasi ini kasih ilustrasi ini gitu. Bikin dulu yang kasarnya banget gitu. Nah nanti baru minggu depan kita review yang kasarnya dulu, kita review dulu. Baru nanti dipindahin ke yang versi benerannya, yang versi pakai warna, versi cari ilustrasinya, versi cari gambar benerannya istilah kata gitu. Sama mungkin kayak dikonsepin dulu aja mau pakai font gimana, konsepnya mau gimana. Kayak kalau yang ada di Pinterest tadi kan ya ada yang tipe desainnya kayak gini, terus ada lagi tipe desainnya yang lebih apa ya, lebih simple, lebih minimalis tapi tetap berwarna. Ada yang seperti itu, aku nggak tahu nama-nama tipe style desain sih. Kayak sekarang tuh yang itu nggak sih kalau style desain yang dia pakai gradasi di belakang, terus tulisannya tuh biasanya tuh pakai apa ya? Fontnya tuh yang airy apa ya? Kayak gimana? Yang itu loh yang biasanya di SG orang atau di yang yang apa sih backgroundnya tuh gradasi. Terus ada tahu. Ada outline-nya gitu kan, ada yang outline bintang-bintang, itu pasti bintang-bintang kayak wajib banget ada tuh yang kerlap-kerlip itu. Iya, yang kayak gitu-gitu kan sekarang lagi zamannya kayak gitu. Itu juga boleh pakai yang kayak gitu. Kayak bebas. Jadi kayak buat minggu ini
mungkin kita step by step dulu. Jadi kita kayak cari dulu temanya apa. Dari tema ini kita rangkum atau enggak kita bikin apa sih yang mau dimasukin aja ke sana. Terus kayak subjudulnya gimana, kayak subjudulnya mau yang formal atau yang kayak apa sih ini adalah kayak apa sih ini, mengenal tentang ini, atau yang kayak dibikin kayak gitu, yang dibikin kayak bahasa apa ya, bahasa artikel informal gitu. Terus kayak dikonsepin mau nambahin unsur apa, pakai font apa, baru nanti minggu depannya kita pindahin ke poster asli, ya bikin asli di digital. Oh ya, kalian di sini pakainya apa kalau boleh tahu? Ya, kalian pakai aplikasi apa? Kalau aku rencananya Coba Vika dulu. pakai Figma. Oh, nggak pernah denger. Nggak pernah denger juga. Apa? Terus boleh di itu? Boleh Ketik nggak? Oke, kalau Vivi pakai apa? Karena aku belum biasa Photoshop, jadi Canva mungkin. Oke. Oh, Figma tuh punya Photoshop tapi di itu ya? Photoshop tapi di internet gitu ya? Yang online gitu? Iya, ada aplikasinya juga sih. Oh iya, yang kayak Photoshop tapi versi gratisnya gitu ya? Oh, Ya, keren, versi keren. lebih sederhana. Versi lain, keren deh. Gue baru tahu ada Gue itu. juga baru tahu. Keren deh. Lagi nge-search terus kayak ngeliatin. Oh bisa, ya, mungkin bebas sih pakai aplikasi apa aja, nggak masalah. Tapi nanti mungkin aku bakal cari beberapa video tutorial Photoshop kali ya. Mungkin bisa ngebantu juga kalau misalnya mau belajar Photoshop sekalian. Sama mungkin kalau AI, aku kasih kayak mungkin video aku cari di YouTube, maksudnya video kayak basic, tapi kayak AI ribet deh, Photoshop aja. Kayak Photoshop sama Figma sama ya, Ika? Beda Fitur-fiturnya. sih, lebih kompleks Photoshop. Oh, tapi berarti ya sekitar sama dikit lah ya fitur-fiturnya. Oh, dia kayak ini sih. Keren deh, Vika. Itu Figma aku baru lagi lihat. Kayak nggak apa-apa, bebas sih pakai apa aja sebenarnya. Dan ya, oh ya, kalau misalnya mau bikin nanti itu A3, jadi 3508 pixel kali 4961. Gede banget. Iya, gede banget ya, makanya aku Gede bingung. banget. Gue kira A4. Sumpah, kalau misalnya, makanya aku kira ini poster ilmiah yang asli karena dia segede ini kan. Makanya kemarin pas aku baca tahun lalu, oh ini yang asli kali ya, yang maksudnya yang seformal prakemik gitu. Makanya gede kan, karena emang butuh banyak space kan untuk abstrak, grafik semua sampai sampai penutup itu dimasukin sebanyak itu kan. Makanya kayak oh iya, tapi pas aku ngeliat di IG loh, oh aku salah paham, tapi loh A3 gede banget untuk hal yang kecil itu gitu, untuk kalian yang biasa itu. Berarti tapi enak sih, kalian bisa masukin informasi lengkap yang kayak tadi di Pinterest itu kan lengkap tuh, walaupun tulisannya banyak tapi tetap bagus, kayak tetap kalian bisa tambahin ilustrasi, kalian tambahin hal lain, mainin warnanya, ya warna antara background sama tulisan tuh kayak mesti kontras gitu kan biar lebih kebaca. Terus dia DPI-nya 150 DPI apa DPI ya, yang pixel per inch itu 150. Oh ya, kalau misalnya di Canva tuh gimana ya? Aku cara setting DPI-nya gitu. Ada kalau kan di ya? Canva gimana tuh? Coba aku buka Canva. Kalau dari awal kan cuma itunya ya, apa ukuran kanvasnya ya. Resolusinya. Coba aku coba buka Canva. Mungkin kalau Canva Premium bisa. Tapi ya ini cuma ukuran Canva-nya aja, nggak ada ininya, nggak ada DPI-nya. Atau pas mau di-download kali ya. Dia kali ya, coba aku buka dulu.
Suaranya. Halo Kak. Halo Kak. Gak tahu deh, aku kurang tahu ya. Kayak kemarin aku sempat lihat gitu di dilihat di Canva kayak bisa setting DPI-nya, tapi aku lupa di mana ya Ini kemarin. ada kayak setting size-nya gitu loh. Tapi cuman buat premium doang. Oh, kalau kayak gitu kamu premium nggak sih? Kalau misalnya enggak pakai gitu aja, pakai premium. Aku premium. Nah, ya Oh, mantap. premium, oke. Iya, dia bisa kok, tapi kemarin aku lupa gimana caranya. Bisa di setting. Oh iya, ada dua ukuran yang di sini. Iya, benar di sini. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, terus kalau kalian mau lihat contoh ada di itu ya, ada di IG-nya OIM MIPA. Jadi itu pokoknya kalau di sini sih contohnya kayak bener-bener tulisannya dikit banget, kayak bener-bener cuman fokus ke gambarnya aja. Iya, dia tapi Jadi yang itu banyak juga tulisannya. Yang ayo, yang warna coklat di pojok kiri, pojok kanan bawah. iya sih. Tapi dia ini apa maksudnya? Tahu cara walaupun banyak tulisan tapi nggak bikin itu. Cuman ini yang pojok kiri bawah yang gambar virus corona itu bener-bener cuma gambar doang. Sama ini yang act small be big. Jadi pokoknya jangan, kalau kata gue mungkin jangan kebanyakan tulisan. Iya, jangan kebanyakan tulisan-tulisan. Cukup 20% sih tulisan. Jangan terlalu banyak banget. Ya mungkin hal yang perlu banget dijelasin pakai tulisan baru dijelasin pakai tulisan. Setidaknya nggak perlu-perlu banget pakai gambar aja nggak masalah, atau enggak kayak tulisan dikit aja kayak untuk sabun gitu misalnya kayak tadi yang desain tadi kan yang judulnya ada kata sabun ya udah pakai itunya aja nggak masalah. Berarti ada yang mau ditanyain lagi? Ini kalau deadline apa sih? Posternya seminggu sampai Rabu depan, kalian sanggup kan ya? Apa keberatan? Maaf, putus-putus. Oh, putus-putus. Ya, ini kalau apa sih namanya? Bentar. Kalau posternya sampai Rabu depan, itu kira-kira keberatan nggak? Apa gimana? Kayaknya mau langsung sama posternya atau konsepnya aja? Oh, minggu depan tuh baru konsepnya aja, belum posternya. Oh enggak, kalau misalnya mau langsung posternya juga kalian gimana? Nah iya, aku kayak keberatan nggak? Kayak misalnya minggu konsep nih, sampai minggu nanti kita progres konsep aja di chat, terus nanti baru minggu depan hari Rabu ya kita ngebahas poster yang udah dibikin gitu. Iya, jadi minggu depan tuh udah ada posternya gitu loh. Udah ada bentuknya. Kira-kira keberatan nggak kalau gitu? Insya Allah bisa sih. Oke. Boleh, boleh. Mantap. Oke. Berarti mungkin nanti hari Minggu atau apa ya progres biasa aja di chat. Terus Iya, hari Minggu. di pas Rabunya baru yang progres si posternya dilihat ini. Oke. Bikinnya yang bagus ya, guys. Karena Mantap. nanti dari poster ini akan ditentukan yang mana yang akan ikutan OIM. Ya. Oh ya, hanya satu aja ya? Iya, cuma satu soalnya. Semangat. Keren. Semoga nanti bisa bawa apa tuh? Piala atau apa? Ya, untuk Bawa nama biologi lah. amin. Bio jadi juara umum, amin. Iya, iya. Ayo kita harus juara, guys. Kalahkan Matek. Kalau kata Adin, Iya, kalahkan Matek. kalahkan Matek. Oke, ada yang mau ngomong lagi, Cak?
Kayak dari aku cukup segini. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Udah ngerti kan ya tugasnya gimana? Ya. Ada pertanyaan bisa banget tanya di chat, di grup chat atau enggak ya boleh di mana aja untuk ngehubungin bebas kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Aku mau tanya, Boleh? berarti desainnya langsung A3 ya tadi? Iya, A3. Oke. Kita samain aja sama aturan. Berapa pixel tadi, Cak? 3508 kali 4961. Coba tulis aja, Cak. Oke. Tulis di grup aja ya. Iya, ya di grup. 3508 kali. Sudah. Itu file size-nya berapa tuh kira-kira kalau segede itu? Berapa ya? Ya, bisa belasan GB. Sampai 1 GB nggak? Enggak lah, enggak. Kalau ini mah belasan sih begitu. Oke. 100 nggak sih? Nggak tahu. 100 bisa sih. Kalau misalnya banyak gambar ya, bisa 150 MB. Oh ya, kayaknya kalau banyak gambar gitu mempengaruhi deh. Apa sih? Ukuran filenya. Paling kompres. Atau enggak blur aja. Iya. Oke. Ini kemarin aku sempat bikin apa ya, sekitar 3.000-an. Ini sih 80-an ke 100-an. Kayak semakin banyak gambar emang semakin lebih ini sih, semakin lebih apa? Lebih gede lagi file. Oke, mungkin udah kali ya, sama nggak ada pembahasan lagi. Ya, ini udah mau sejam juga. Mungkin Kak Zanuba mau ngomong sesuatu? Enggak, oke. Iya, makasih Kak. Terima kasih Semangat juga semuanya. Semangat semuanya. Oke, udah nih kayaknya. Ntar gua stop record dulu.